Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijranita Asis dengan NIM 210903502086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi penentuan biaya pesanan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan biaya pesanan. Penentuan biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya produksi diakumulasi per pesanan dan dilakukan sejak pesanan mulai dikerjakan sampai pesanan selesai dikerjakan. Biaya produksi diakumulasi per departemen dan dilakukan per periode. Cara ini dimungkinkan karena metode biaya proses digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Walaupun kartu biaya pesanan untuk setiap perusahaan bisa berbeda tampilan dan isinya, kartu biaya minimal berisi 3 elemen biaya produksi. Bagian atas kartu biaya pesanan terdiri atas nama perusahaan, nomor pesanan, nama pemesan, kuantitas, spesifikasi produk, tanggal pesan, tanggal mulai dikerjakan, tanggal selesai dikerjakan, dan tanggal pemesanan dijanjikan selesai. Bagian inti kartu biaya pesanan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan. Akun yang sering digunakan dalam pencatatan biaya pesanan adalah yang pertama bahan, yang kedua gaji dan upah, yang ketiga biaya overhead pabrik sesungguhnya, yang keempat overhead pabrik dibebankan, yang kelima barang dalam proses, yang keenam barang jadi, yang ketujuh pokok penjualan. Selanjutnya ada akuntansi biaya bahan. Penyelenggaraan administrasi untuk bahan antara satu perusahaan dan perusahaan lain bisa berbeda. Ada perusahaan yang menggunakan satu akun bahan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi bahan baku dan bahan penolong pabrik. Tetapi ada juga perusahaan yang memisahkan akun bahan menjadi akun bahan baku dan akun bahan penolong. Selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Umumnya, perusahaan menggunakan kartu hadir dan kartu jam kerja. Kartu hadir digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan, sedangkan kartu jam kerja digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Kartu ini merupakan sumber bagi pencatatan biaya tenaga kerja. Perhitungan waktu ini digunakan untuk dapat menentukan upah yang harus dibayar. Biaya tenaga kerja, perusahaan harus membayar gaji dan upah karyawan karena mereka telah bekerja untuk kepentingan perusahaan. Pembayaran gaji bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, ataupun sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pendistribusian biaya tenaga kerja. Pendistribusian biaya tenaga kerja dilakukan berdasarkan golongan biaya. Biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun barang dalam proses dan dicatat pada kartu biaya pesanan. Sumber penentuan biaya tenaga kerja langsung adalah kartu jam kerja. Biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya ada akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusur
langsung ke pesanan dan bukan merupakan biaya pemasaran serta administrasi umum. Sebagai contoh adalah bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi pabrik, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi diakumulasi ke dalam akun. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pesanan dicatat di akun biaya overhead pabrik dibebankan. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya tergantung pada jenis biaya. Jika biaya overhead pabrik tersebut adalah biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya biaya tersebut. Jika biaya overhead pabrik tersebut adalah biaya depresiasi dan asuransi pabrik, pencatatannya dilakukan tiap akhir periode. Pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan overhead pabrik ke pesanan tidak semudah seperti pembebanan biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat ditelusur secara langsung ke pesanan dengan melihat bon barang, sedangkan untuk biaya tenaga kerja dapat melihat kartu jam kerja. Permasalahan lain tentang biaya overhead pabrik yaitu perilaku biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, biaya depresiasi, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan mesin berperilaku tetap jumlahnya tidak tergantung pada volume produksi. Permasalahan menyangkut biaya overhead pabrik menyebabkan perusahaan harus mengambil kebijakan untuk dapat membebankan biaya overhead pabrik ke pesanan. Kebijakan ini diharapkan dapat dengan adil membebankan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Biaya pesanan yang sudah selesai dikerjakan akan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Biaya pesanan yang belum selesai dikerjakan akan tetap berada pada akun barang dalam proses. Selanjutnya ada akuntansi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Saat melakukan kegiatan produksi, perusahaan dapat mengalami kerugian yang disebabkan adanya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Apapun penyebabnya, keadaan tersebut harus dilaporkan. Akuntansi sisa bahan. Akuntansi sisa bahan adalah bahan baku yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diikut sertakan kembali dalam proses produksi dengan tujuan semula, tetapi ada kemungkinan untuk digunakan pada proses produksi dengan tujuan yang lain atau dijual. Jika biaya sisa bahan atau kuantitas sisa bahan meningkat secara signifikan dibandingkan periode-periode yang lalu, perlu dilihat penyebabnya. Sisa bahan yang dapat dijual, perlakuan akuntansinya ada 4 macam alternatif yang dapat dipilih salah satu dan diterapkan secara konsisten. Keempat macam alternatif perlakuan penjualan sisa bahan tersebut yaitu yang pertama dikreditkan pada penjualan sisa bahan dan dilaporkan laba rugi dimasukkan sebagai penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain. Yang kedua, dikreditkan pada harga pokok penjualan sehingga akan meningkatkan laba kotor. Yang ketiga, dikreditkan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Dan yang keempat, dikreditkan pada barang dalam proses untuk sisa bahan yang dapat ditelusur ke pesanan tertentu. Selanjutnya ada akuntansi produk cacat. Produk cacat ialah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Penyebab produk cacat ada dua macam. Yang pertama, timbulnya produk cacat disebabkan karena konsumen. Yang kedua, disebabkan karena kesalahan saat proses produksi. Akuntansi produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Perlakuan akuntansi untuk produk rusak pada dasarnya sama dengan produk cacat, yaitu tergantung penyebab terjadinya produk rusak. Jika produk rusak disebabkan oleh konsumen, biaya produksi produk rusak dibebankan ke pesanan. Jika produk rusak masih dapat dijual, hasil penjualan akan dikurangkan dari total biaya produksi. Jika produk rusak disebabkan karena kesalahan saat proses produksi, biaya produksi dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dan jika produk rusak masih dapat dijual, hasil penjualan akan dikurangkan dari biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang terakhir yaitu ada penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Perusahaan jasa menggunakan penentuan biaya pesanan dengan berbagai variasi karena jenis jasa yang ditawarkan antar perusahaan jasa berbeda-beda dan pemesanan yang diterima untuk satu perusahaan jasa juga berbeda-beda. Perusahaan jasa yang menggunakan penentuan biaya pesanan adalah kantor akuntan publik, kantor konsultan bisnis, kantor hukum, bengkel reparasi dan pemeliharaan mobil, butik konveksi, dan perusahaan pencucian baju. Untuk mengetahui penerapan penentuan biaya pesanan di perusahaan jasa, maka perlu dilihat karakteristik perusahaan jasa. Beberapa perusahaan jasa seperti kantor akuntan publik, konsultan bisnis, dan hukum mempunyai proporsi biaya tenaga kerja dengan jumlah besar dibandingkan biaya-biaya yang lain. Untuk menghitung biaya yang terjadi pada pesanan klien, semua biaya dicatat ke kartu biaya klien. Akumulasi biaya per pesanan dilakukan dengan cara menjumlah biaya tenaga kerja dengan seluruh biaya lain yang terjadi yang dibebankan seluruhnya ke pemesan. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.